Oke, ini kita hadirkan dulu paket pengantar sebelum kita menuju ke dialog. Ini adalah berkaitan dengan menuju pemilu 2024, ini banyak sekali diwarnai dinamika, termasuk saling klaim paling NU. Nah, ini kan menarik ya. Jadi ini sebetulnya suara NU di pusaran politik praktis seperti apa sih? Nah, itu dia. Kita hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran resmi mengumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, masuk ke dalam jajaran tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Khofifah menjadi Dewan Pengarah sekaligus juru kampanye nasional atau Jurkamnas TKN Prabowo Gibran. Sebelumnya, Khofifah yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota NU sudah turut menyampaikan ke publik bahwa dirinya siap masuk jadi bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menanggapi masuknya Khofifah dalam tim kampanye Prabowo Gibran, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB mengatakan sudah tahu sejak lama. Menurutnya sikap Khofifah tidak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur. Khofifah sendiri sudah berbeda pilihan dengan PKB sejak tahun 2019. Muhaimin menilai bedanya arah politik merupakan hak demokrasi masing-masing. Meski begitu, Muhaimin sempat melontarkan pernyataan yang meragukan ke-NU-an Khofifah Indar Parawansa. Pasca Ketua PP Muslihat tersebut menyatakan dukungan resmi untuk pasangan Prabowo Gibran. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Muhaimin menyatakan jika anggota NU sudah pasti akan memilih anggota NU pula sebagai pemimpin. Lantas, akankah masuknya Khofifah dalam tim kampanye Prabowo Gibran memperkuat suara paslon nomor urut 2, khususnya di wilayah Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya. Saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silahkan saya dimasukkan di dalam tim. Dan kemudian silahkan disampaikan revisi ke KPU Pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Kan kita udah tahu sudah lama. Tapi baru saja memberikan pernyataan resminya, Gus. Ya kan sudah lama. Jadi bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Khofifah sama PKB. Jadi bukan hal baru. PKB kan dukung yang lain dalam hal pilgub. Tapi Khofifah juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya nggak pengaruh apa-apa. Tidak menjadi tantangan ya. Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tahannya kuat sehingga tidak ada urusannya lah, itu hak demokrasi masing-masing. Gimana Gus? Sedikit Gus. Ya kalau sudah keadaan begini kan orang ngomongkan saat nemu-nemunya dulu tadi lagi. Gus tanggapannya terkait wacana. Ada Khofifah tidak dengan KNU, yang meragukan KNU-nya tidak pernah jadi pengurus NU kan. Gus tanggapan. Ya, saling klaim Menarik paling nih. NU. Nah, itu yang menarik ya. Nanti kita langsung akan bahas ini bagaimana suara NU di pusaran politik khususnya pemilu 2024 sudah bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mas Muhammad Husnil. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Sudah hadir. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Ali Mashkur Musa. Selamat pagi, Mas Ali. Melalui sambungan Zoom, halo. Mas Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Cak Ali, Gina, oke. Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Cak. Terima kasih. Cali sudah bergabung bersama kita dan ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah Selamat pagi, hadir. Prof. Akhirnya Pagi, Prof. hadir juga ke studio. Oke, karena susah ya mungkin ya. Tapi terima kasih sudah hadir. Mungkin pertama kita berangkat dari pernyataan Gus Imin. Ya. Gus Imin kan belum lama ini menyampaikan bahwa
Kalau yang berideologi NU ya pastinya mendukung pasangan 01. Amin. Ini sebuah optimisme atau sebetulnya sebuah pesimisme? Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Gimana? Loh, Maksudnya? itu bukan optimisme, itu fakta. Itu fakta. Atau sindiran keras nih Fakta buat yang saja. baru bergabung ke Ya. 02. Fakta dalam lapangan bahwa justru di lapangan banyak sekali warga Nahdliyin yang itu memang memilih kita karena nyaman dengan kita dan merasakan dan mendapatkan bahwa Pak Anies dan Gus Imin adalah representasi paling sah dalam konteks ini untuk mewakili NU karena mereka memiliki rekam jejak yang panjang, bukan sekarang dan bukan nanti tapi sudah lama, kira-kira gitu. Oke. Kalau begitu artinya ada juga tidak kemudian yang tidak nyaman dengan ini? Mungkin tanyakan aja mungkin kalau dalam konteks ini lebih nyaman dengan Amin. Tapi kan suara NU terpecah dong, tidak semuanya kemudian ke Amin. Oh iya, kalau itu kan dalam berbagai kontestasi siapapun yang tidak ada yang bulat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam faktanya dan ini ditemukan oleh exit poll indikator 2017 yang Pak Anies. Itu warga Nahdliyin Jakarta 69% itu milih Pak Anies. Pertama. Kedua, PKB sebagai partai representasi NU saat ini itu kan masuk dalam 4 besar. Itu kan artinya apa? Penerimaan orang warga NU itu sudah dibuktikan dengan data terhadap Pak Anies dan dibuktikan dengan fakta oleh Gus Muhaimin. Saya kira itu lebih clear. Nah, tapi kemudian statement dari Caimin itu justru ditanggapi oleh Bu Hovifah sebagai sindiran keras. Malah justru mengklaim siapa yang paling NU di sana. Respon Amin seperti apa? Ya itu kan guyon. Kalau guyon dia tersindir, jangan-jangan ada problem di dianya gitu. Ya kan, kalau kita guyon terus kemudian kalau dia, loh jangan-jangan loh kok tersindir? Kalau tersindir berarti ada problem dong. Kalau Tapi kita nggak ada nyatanya tidak problem, seperti itu gitu ya? enggak lo guyon kok gitu. Itu guyon ya. Tapi gini, sebelum kita ke Cali, Mas Husnil, artinya Anda dan juga tim Amin ini meyakini bahwa mayoritas suara NU ini ke paslon nomor urut 1. Bukan cuma meyakini, kami melihat itu di fakta Realita di politik lapangan. seperti itu ya, Realita politik yang Anda begitu. yakini ya. Iya. Oke, kita mau ke Cali. Cali, mayoritas suara NU realita politiknya tadi Mas Husnil menyampaikan ini semua ke 01. Anda sepakat soal itu? Kalau ngeklaim boleh, tapi fakta di lapangan dan hampir semuanya dibuktikan oleh lembaga survei mainstream, mayoritas warga NU itu ke 02. Artinya harus dibedakan antara seseorang yang dirinya sebagai warga NU satu sisi, yang mempunyai paradigma ubudiyah, amaliyah itu yang ahli sunnah di satu sisi, dengan kepartean di sisi yang lain. Jadi tidak otomatis similar atau inline orang NU simbolnya dengan segala hormat Caimin, tidak. Ya, satu. Kemudian yang kedua, apakah NU harus sama dengan PKB? Tidak. Tapi warga NU itu memilih yang sesuai dengan karakternya, dengan sesuai dengan visionnya, akhlaknya, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, saya belum bicara dengan Bu Hovifah ya, saya bicara warga NU secara keseluruhan dulu. Jadi warga NU secara keseluruhan itu cara mengidentifikasikan adalah pada dua. Satu, mereka yang secara khusus aman sebagai ubudiyah ahlu sunnah wal jamaah. Saya tidak ingin menilai 01 asal 03. Dan orang NU merasa aman, akidah ahlu sunnah wal jamaah itu di 02. Tidak di 01, tidak di 03. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa sih yang bisa memberikan rasa aman di dalam situasi stabilitas? Karena stabilitas ekonomi politik itu akan menjadikan umat ini bisa beribadah dengan baik. Dan itu jatuhnya di 02. Jadi dengan demikian Pak Prabowo Mas Gibran itu memberi rasa aman bagi pelaksanaan ubudiyahnya, ibadahnya Ahlus Sunnah Jamaah di negeri Pancasila ini. Nah itu Mbak, dua. Saya belum ngomong Mbak Hovifah. Nanti kalau diberi kesempatan Mbak Hovifah baru saya masuk. Belum kan? Nah, topiknya belum Mbak Hovifah kan ini? Nah, ya, kalau Mbak Hovifah, ya. Nah, Kalau Mbak Hovifah dua aja.
beliau melekat sebagai Muslimat NU. Satu, yaitu fakta berapa jumlah warga dari Muslimat. Yang kedua, saya katakan Muslimat itu adalah the power of emak-emak. Jadi daya pressure-nya kepada suaminya, kepada anaknya, tetangganya itu lebih berani. Hingga dengan demikian bicara Mbak Hovifah bukan diri, tapi ada di belakangnya. Yang kedua, beliau adalah existing gubernur Jawa Timur yang tentu nanti waktu menjalankan tugasnya sebagai TKN untuk kampanye pasti akan melepas untuk nonaktif atau izin. Dua. Yang ketiga, keberadaan Mbak Hovifah sendiri yang mempunyai daya pressure yang tinggi ditulis di dalam Bloomberg. Beliau mengatakan one woman hot sway in Indonesia all next presidential is Hovifah. Ini adalah luar negeri. Kok orang dalam negeri tidak melihat beliau punya pengaruh? Jangan-jangan mata hatinya tertutup. Maaf, terima kasih. Oke, artinya 01, 02 ini meyakini suara NU ke masing-masing. Kita mau ke Prof. Burhan kalau gitu. Prof. Burhan, kalau kita lihat sebetulnya realita politik per hari ini ya, kalau kita bicara konteks NU ini kan sebenarnya masing-masing paslon mempunyai representasi NU. Betul. Apakah bisa diartikan bahwa masing-masing paslon memiliki representasi NU ini artinya suara NU terpecah atau seperti apa sebetulnya? Ya, pertama kita bicara signifikansi pemilih NU. Ini luar biasa besar. Data saya sekitar 50% umat Islam di Indonesia merasa dekat dengan NU. Artinya tidak mungkin seorang calon presiden bisa menang tanpa mendapatkan dukungan dari jamaah NU. Ya, karena faktanya sejak 2004 sampai 2019, sejak era Pilpres secara langsung digelar sampai terakhir 2019, itu tidak ada calon presiden yang menang secara nasional tanpa memenangkan basis-basis NU terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pak Jokowi kalah 2 kali di Jawa Barat, tetapi nasional tetap menang karena di 2 provinsi basis NU tadi Pak Jawa Jokowi Timur menang. ya. Apalagi 2 daerah itu battleground ya. Persis. Nah, pertanyaannya bagaimana pilihan warga NU selama ini? Nah, NU itu kan ada 3 kategori ya. Kategori yang pertama adalah NU secara jam'iyah, secara keorganisasian. Itu diwakili oleh struktur PBNU sampai tingkat bawah. Jadi ini organisasi yang resmi mewakili NU. Tetapi NU tidak hanya sekedar jam'iyah, tapi juga jamaah. Nah, itu kader NU yang lahir besar dalam tradisi NU. Nah, itulah. Dan jumlahnya tentu lebih besar daripada pengurus NU. Dan terakhir adalah mereka yang tidak menjadi jamaah NU, tetapi tradisinya NU. Nah, pengukuran dalam survei itu 3-tiganya tercakup tuh. Tetapi yang sering ditanyakan terutama kategori kedua dan ketiga. Yang kedua berkaitan apakah responden itu aktif di NU atau tidak. NU dalam pengertian umum ya, termasuk Banom ya, bukan hanya NU secara khusus tapi juga di Muslimah, di Fatayat, kemudian di organisasi kemahasiswaannya dan seterusnya. Dan terakhir, nah ini yang paling besar jumlahnya, yang saya sebut 50% lebih umat Islam merasa dekat dengan NU adalah NU tradisi. Tradisi ya. Karena ini jumlahnya besar. Nah, pertanyaannya kemana mereka pilihannya? Nah, per hari ini, nah nanti saya akan rilis. Itu dia. Ditunggu nih. Tapi di lapangan seperti apa nih? Di lapangan apa? Sebelum survei resminya. Dikit. Nah, singkat hari saja, Mas ini Burhan, ya. 49% orang yang merasa dekat dengan NU memilih paslon 02. Ya, 49%. 49%. Ada peningkatan dibanding survei sebelumnya. Meskipun ini semua paslon merepresentasikan NU. Iya. Artinya ini kan orang yang merasa dekat dengan NU ya, tradisi tadi, yang umum tadi ya. Nah, ada 22% ya, mereka yang merasa dekat dengan NU yang memilih paslon 01 dan naik juga dibanding survei sebelumnya. Lantas siapa yang turun? Nah, mereka yang merasa dekat dengan NU yang memilih paslon 03 turun. Jadi, dan itu memang terefleksikan misalnya di basis NU di Jawa Timur 01 naik. Ya. Dukungan warga Jawa Timur. Tadi kan bukan hanya mereka yang dekat dengan NU, tetapi warga Jawa Timur pun ada kenaikan dari belasan persen menjadi 21%. Nah, memang ada peningkatan. Nah, tetap dan yang menurun memang 03. Jadi kalau kemudian muncul statement dari Pak Ali Maskur Musa bahwa 02 yang paling banyak mendapatkan dukungan
dari warga NU, betul. NU tradisi tadi. Tradisi, ya. Tetapi memang ada peningkatan juga buat paslon 01 yang agak gembes gitu ya, 03 gitu ya. Tapi poin saya adalah ini nggak bisa dilepaskan nih ya dari tarik-menarik soal siapa yang paling NU. Nah, sampai di situ dulu berarti ini tidak bisa terlepas dari tarik-menarik soal NU, karena NU itu kan nggak bisa disebut tunggal ya. Tadi Nggak bisa, disebutkan saja ada paling tidak ada tiga bagian dari NU tersebut. Bagaimana kemudian dengan NU struktural dan juga tradisi tadi. Kita bahas usai jeda saat lagi ya. Pilpres itu masing-masing punya hak demokrasinya. Ya, saya yakin rakyat, bukan elit-elit ya, rakyat yang berideologi NU, insya Allah pasti amin. Orang yang punya ideologi NU pasti istiqomah kepada amin. Saya meragukan ke NU-nya kalau tidak milih amin. Baik, sudah on air, kita bawa ke on air aja ya obrolan kita tadi ya. Baiklah, kita lanjutkan diskusi Prof. Burhan. Jadi Anda harus bertanggungjawabkan juga, kalau tadi Anda sampaikan bahwa signifikansi dari suara NU kan memang luas ya, terbagi menjadi 3. Tapi yang paling besar adalah NU tradisi tadi yang kemudian di lapangan data Anda mengarah ke 02. Tapi bagaimana dengan NU struktural yang kita tahu betul kental juga di Jawa Timur? Iya, struktural dan kader ya. Jadi kita punya jumlah mereka yang aktif di NU nasional itu 23%. Dari pusat sampai bawah. Itu bukan jumlah yang kecil juga. Meskipun lagi-lagi kalau kita lihat afiliasi dan sikap partisannya secara umum berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai keanekaragaman pilihan warga NU. Sesuatu yang sebenarnya bagian dari hitoh NU untuk tidak mengkerangkeng pilihan warganya ke dalam satu kubu. Nah, ini sesuatu yang positif karena NU itu buffer zone. Jadi seharusnya NU itu menjadi semacam penyangga bagi aspirasi warga NU yang monolitik. Ya, lambang NU itu kan, lihat aja itu kan ada bumi yang diikat dengan tali yang longgar. Artinya dia tidak mengikat. Baik dari sisi pemikiran keagamaan, pemikiran politik, semua terwadahi dalam NU. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan konstelasi jelang pemilu? Pasti kan ada banyak pihak yang berkepentingan dengan NU yang besar ini. Pasti, ya. dengan ketokan-ketokohan. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi jumlah, Maria, warga NU itu bukan hanya terbesar di Indonesia, terbesar sedunia. Karena tidak ada ormas yang memiliki keanggotaan dan keterikatan secara psikologis dengan ormas sebesar NU di dunia. Gitu ya. Dan menjadi berkah buat bangsa ini. Karena Indonesia bisa survive secara demokrasi karena ada NU dan Muhammadiyah tentu saja yang menjadi pengawal. Nah, tapi tarik-menarik kepentingan ini memang sesuatu yang nggak terhindarkan karena besarnya itu loh. Nah, jadi belum bisa juga dipastikan bahwa siapa yang mengklaim paling NU, paling mayoritas nyaman dengan NU? Nah, memang begini ya, saya sendiri tidak tahu persis ya konteks Caimin mengatakan demikian, ya, mengatakan bahwa kalau tidak memilih Amin diragukan ke-NU-nya. Saya sih melihat mungkin ada nuansa bercanda. Maria sama Gina kalau ketemu Caimin itu isinya yang ngakak terus aja. Tapi hati-hati, ini kan dalam politik ya. Dalam politik ini ada pesannya. Bercanda itu bisa ditafsirkan macam-macam. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan ke-NU-an Hovifah. Hovifah itu kalau dibelah darahnya isinya NU. Tapi gini, Prof. Burhan, tadi menarik data Prof. Burhan menyampaikan bahwa NU tradisi 49%. Saya mau ke Mas Husnil. Ini yang memilih 02. Yang pemilih 02. Populasinya 53%. Oke, nah itu gimana tuh Mas Husnil? Melihat data itu? Begini, kami lihat data itu sebagai bahan evaluasi. Kan yang memilih sekarang itu kemarin lah, waktu pilih. Jadi bukan yang akan memilih Pak Anies ketika 14 Februari. Itu satu hal. Kedua, yang kita lihat, dan ini sudah berkali-kali menjadi fakta dari kami, sejarah bilang, kami menjadikan survei itu sebagai evaluasi, dan ini menjadi bahan kami untuk terus bergerak, pertama. Kedua, tadi Cak Ali bicara soal keamanan, kenyamanan, amaliyah, dan sebagainya. Saya kira, sampai saat ini, saya sebagai Nahdiyin, beberapa kiai, Gus, dan itu kemarin tuh bertanya, kira-kira kunutnya Pak Prabowo tuh gimana ya? Kami belum pernah lihat tuh. Ini kan soal kenyamanan. Sesimpel itu ya. Bagaimana kami bisa aman, nyaman kalau amaliyahnya belum pernah kami lihat. Pak Prabowo, Pak Gibran itu juga kami belum pernah lihat tuh. Kalau kunutnya Mas Anies, Gus Muhaimin, ya kami udah sering. Saya tuh udah interaksi dengan Pak Anies tuh belasan tahun.
gitu ya. Terus gue disampaikan tadi akidah sunnah wal jamaahnya ada di 02 gitu katanya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita lihat bukan cuma saat ini ada di 01. Pak Anies itu kalau dilihat dari sanad, kan, kalau dalam santri itu al isnadu minad din, bahwa sanad itu bagian dari agama, ya kan? Kalau tidak punya sanad itu nggak mungkin. Pak Anies sanadnya itu muttasil ke Mbah Hammam Ja'far. Itu adalah pesantren di Pabelan. Pak Anies pernah pesantren di sana. Mbah Hammam Ja'far itu pernah pesantren di Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Pak Anies itu mutasil ke jadi dari sanad dulu ya. Ini dari sisi sanad loh. Kalau dalam konteks itu ya monggo kita sebagai Nahdliyin mari kita tunjukkan kepada publik kalau memang menyatakan bahwa bagian dari NU kami bukan cuma siap, lebih dari siap. Oke, tapi Pak data Anies dari dan Gus Amin itu Muhaimin. gimana? Data ini 49,sekian% lah. Ya. Ini NU tradisi. Kalau data dari tim Amin seperti apa internalnya? Memang Tadi klaim mayoritas. itu dulu fokus kita mungkin di dialog ini. Kami meyakini bahwa itu memang betul. Nah, sekarang ada 29 berapa tadi? 22, sekian. Itu kan sebagai bahan evaluasi kami untuk menunjukkan. Nah, kami itu Pak Anies ketika di Jakarta, Mbak, itu pemilih NU itu awal-awal itu ada di kisaran 20-an. Ini survei. Terus kemudian akhirnya dibuktikan oleh exit poll yang dilakukan oleh indikator 69%. Artinya apa? Kami terus gerak, kami terus meyakinkan. Kami meyakinkan bahwa kalau Amin itu justru yang paling aman, paling nyaman amalia, bukan cuma amalia, fikroh, cara berpikir, harokah, cara kemudian kami lihat aja Pak Anies itu dalam konteks pemikiran ya, itu kan sangat asy'ariyah sekali gitu. Tulisan-tulisan di Kompas dan sebagainya. Ini bukan cuma dalam kami menunjuk, enggak. Ini sudah dalam darah dagingnya Pak Anies. Udah kalau apalagi Gus Muhaimin. Gus Muhaimin itu bukan cuma muasisnya PKB, tapi cucu dari muasisnya NU. Lahir sebelum sudah NU sebelum lahir. Oke, kalau gitu bagaimana dengan Cali? Datanya Prof Burhan 49% NU tradisi bahkan ke 02, tapi diklaim tadi dibantah oleh Mas Husnil. Saya bersyukur, kita semua bersyukur ya, maka NU telah menempatkan pilihan yang tepat dalam keranjang yang besar, yang menempatkan satu saya tambah ya ke Mas Husni tadi, ya fikroh, ubudiyah, dan harokah. Karena harokatnya NU itu Islam wasatiyah. Jadi kalau sekarang Mas Burhan dan teman-teman dari lembaga survei mainstream mengatakan di angka 49 dari 52% total voter yang anggota NU, maka dengan demikian lari ke 02. Itu hari ini. Belum lagi menjelang coblosan. Saya yakin orang NU itu lebih dari 60% akan ke 02. Mengapa? Rasa nyaman. Jadi karena Mas Husnil menyebut-nyebut calon yang lain, gimana NU yang didirikan untuk melawan Wahabisme, Islamnya Watoniyah, kemudian dengan segala hormat, yang tidak usah saya sebut ya, berkolaborasi dengan pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan min ahli sunnah wal jamaah. Nah ini yang menjadi pobi dengan segala hormat, sedikit demi sedikit, hurus minal 01 ilal 02. Nah ini yang ternyata angkanya betul. Enggak, misalnya siapa yang dimaksud dengan yang bergabung itu misalnya siapa? Loh banyak. Sebut aja satu misalnya. Ya, saya dari struktural, Jatman, ya Habib Lutfi, Mbak Khofifah sebagai muslimat, kemudian Pergunu Kiai Asep, saya sebagai ketua umum MISNU yang sedang nonaktif, dan mayoritas dari struktural NU itu lebih happy, lebih nyaman, lebih comfort dengan 02 dan dibuktikan dengan angka 49 itu. Nah, ditambah lagi dengan segala hormat, ini kok ada kekuatan lagi yang bersambung di sini. Rasanya nggak nyaman itu tinggi. Itu yang saya katakan, pemilih, maaf, 01, 03 itu harus keluar ilal 02. Dan sekarang kenyataannya 49 dan insya Allah akan lebih baik lagi. Nah, mengapa? Karena ini kan sekalian, siap. Saya ingin karena juga ini orang kalau lebih aman dalam konteks lebih ini aman ahli sunnah jamaah itu ya ada di 02 walaupun dengan segala ini pertimbangan yang
Oke, Cak Ali, kita tahan dulu, Mas Husnul tahan dulu, nanti dilanjutkan usai jeda ya. Oke. Kami kembali saat lagi. Biar lebih utuh lagi nanti informasinya. Ya, kita lanjutkan diskusi. Kalau sekarang giliran dari Mas Husnil nih. Tadi sempat diragukan keaswajaan tim Amin. Saya kira kalau mau meragukan keaswajaan tim Amin, entah ya, mau meragukan siapanya dalam konteks ini, Maulana Khalil As'ad. Jadi gini, satu hal yang kemudian kenapa kami terus bergerak santri di bawah dan kemudian meyakinkan semua Nahdliyin bahwa ini adalah pilihan paling tepat, bahwa Amin adalah pilihan yang paling, kalau dalam kuat itu asohu wa arjah, ya, paling sahih dan paling rajih. Itu karena memang di satu sisi kalau yang lain itu kan mungkin ya dalam konteks itu dipersatukan oleh elit, tetapi kami itu dipersatukan oleh langit. Itu Lora Khalil As'ad, Gus Badawi, Kudus, Mbah Amin Cilacap dan yang lainnya itu memberikan isyarat-isyarat itu. Makanya ketika terjadi koalisi itu hanya 2 hari. Karena apa? Karena memang semuanya sudah ke sana. Itu pertama. Nah, kedua, kami melihat rekam jejak keduanya dalam NU itu bukan akan, Mbak, tetapi sudah. Gitu. Yang tadi misalnya sanad Pak Anies mutasil, kami melihat bahwa memang siapa yang meragukan itu dan sudah mendarah daging dalam Pak Anies. Bahkan ketika tulisan terakhir Pak Anies di Kompas itu sangat asy'arian sekali gitu. Itu teologinya gitu ya. Lihat aja gitu. Nah, pertama. Yang kedua, jadi rekam jejak Pak Anies di DKI Jakarta, Pak. Itu semenjak Pak Anies kan dulu tidak ada yang memberikan perhatian yang sangat intens kepada santri kecuali pada periode Pak Anies, yaitu diantaranya dengan memberikan beasiswa. Beasiswa kepada santri, siswa madrasah itu Pak Anies. Terus kemudian bagaimana beliau merawat hubungan dengan PWNU, bagaimana merawat musola, bagaimana merawat para tamir masjid dan sebagainya. Itu bagian dan yang paling utama dulu ada sekali. Dulu ini isu yang terus bergulir ke kita nih, bahwa ini pantas ya, Mas Anies pilih Mas Husnil. Juru bicara NU yang jadi gini, 02 juga program-program santrinya banyak juga loh, jangan salah loh. Iya, tapi kita juga, Pak, ini dulu itu pas DKI, itu kita diduga bahwa akan terjadi syariahisasi Jakarta. Itu hoax. Bahkan dulu disebarkan oleh ada yang profesor dan sebagainya. Itu hoax. Dan mereka bilang kalau Pak Anies jadi Jakarta nggak bakalan ada tahlil, nggak bakalan ada maulid. Enggak, semuanya 5 tahun Pak Anies di Jakarta, maulid makin sering gitu ya, di BAI, di setiap Jumat. Ini kalau lihat aja sekarang nggak usah banyak-banyak, setiap malam Jumat nih, lihat aja ke pinggir-pinggiran tuh kota Jakarta, sering tuh ada tarhim, ada apa? Artinya apa? Aman NU di DKI, makanya 69% Nahdliyin Jakarta itu milih Pak Anies. Oke, silakan Cak Ali ditanggapi. Cak Ali. Boleh di-unmute terlebih dahulu Cak Ali, maaf, supaya kita bisa mendengar. Oke. Saya ingin konfirmasi, tidak apple to sebenarnya yang apple. dimaksud sebagai kolaborasi. Oke, sebentar Mas Husnil. Sebentar, kita berikan kesempatan sama. Silakan. Nggak apple to apple gimana Cak Ali? Tidak apple to apple kalau membandingkan case pemilihan DKI dengan pemilihan nasional. Spektrumnya berbeda. Nah, karena itu yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat NU itu, bagaimana ubudiyah di satu sisi, fikroh di sisi yang lain, dan harokahnya itu yang inline dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang murni. Tidak ada sesuatu pandangan-pandangan yang diseden dengan Ahlussunnah. Saya tidak ingin menyebut, nanti akan menjadi polemik ya. Maka itu semua ada di 02. Rasa aman, rasa nyaman, belum lagi program, misalkan semuanya ya, kembali lagi diskusinya kan dana abadi pesantren, kalau saya tambah dengan ekonomi dan kemandirian ekonomi pesantren, satu. Yang kedua, Mas Husnil dan Bapak Ibu sekalian, mengapa 02 lebih jadi pilihan untuk bagi masyarakat NU 49 itu dilihat dari 3. Yang satu ya, yang pertama adalah bahwa
spektrum secara umum warga NU itu lebih mengidentifikasikan baik struktural maupun kultural itu kepada Pak Prabowo, Mas Gibran. Maaf, dengan segala hormat, Gus Dur sendiri mengatakan Pak Prabowo itu yang paling ikhlas, tidak memules macam-macam, bahkan dibully pun senyum, walaupun menahan karena beliau manusia. Satu. Yang kedua adalah sejarah akar bahwa Indonesia itu ahli sunnah wal jamaah. Sampai ada komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah yang menghendaki agar situs-situs al-sunnah para keluarga Nabi di Mekah, Madinah itu jangan dihancurkan. Lah, artinya nyari yang tidak menghalangi al-sunnah wal jamaah. Islamnya wasatiyah, Islamnya yang rahmat alamin, tidak melakukan kekerasan dan mempunyai latar belakang yang terorientasikan pada kekerasan atas nama agama. Ini yang bisa memberi aman itu di 02. Itulah mengapa orang itu lebih banyak mengidentifikasi, kalau begitu saya 02 di tingkat grassroots. Belum lagi struktural yang disebutkan. Sampai saya nggak usah ngulang, sampai Mas Sekjen PBNU mengatakan jangan begini. Nah, saya nggak usah nyebut, nanti ini polemiknya panjang banget. Jadi rasa aman, self identification. Untung nggak keluar ya. Self identification warga NU itu di 02, tidak di 01 dan juga tidak di 03. Ini pandangan mengapa angkanya itu seperti itu, dan ini akan bertambah terus. Yang saya katakan tadi, 01 akan hurus. Minal 01 ilal 02 karena rasa aman nyaman terhadap ubudiyah dan harokahnya hubungan Islam dan negara itu Mbak. Baik, Mbak Maria dan Mbak. Ya. Kalau soal ubudiyah yang tadi saya bilang, berani nggak sekarang Cak Ali untuk menunjukkan kepada kami nih warga Nahdliyin dari soal amaliyah. Ini soal amaliyah nih. Bagaimana kunutnya Pak Prabowo, bagaimana apakah Mas Gibran bisa memimpin sholawat asgil aja deh gitu, nggak usah banyak-banyak. Bisa nggak Pak Prabowo memimpin tahlil? Itu aja. Kalau memang betul bahwa soal amaliyah ada di 02, nggak usah yang lain. Kalau yang lain kita punya posisi yang sama. Bu Khofifah, di kami ada Lora Khalil, di kami ada banyak juga kiai-kiai yang lain yang itu lebih ini. Nah, ini jadi kita juga harus jangan sampai melakukan kias ma'al farik. Kita harus sesuai. Langsung dijawab aja kalau gitu jadi ya. kalau itu antara capres dengan cawapres. Kalau mau mengadu soal mana yang lebih NU, itu malah lebih sah. Silakan Cali. Cawapres itu implikasinya kepada umat. Lah, umat nyaman mana? Ternyata umat lebih nyaman, lebih comfort dengan 02. Sehingga itu menjadi pilihannya gitu, Mas. Kan belum final. Insya Allah belum final. 49 itu masih belum final. Ini masing-masing meyakini lah suara NU itu masing-masing ini nggak akan selesai dialognya kalau gini terus. Kita main data aja, data. Ini gimana kalau kita melihat basis suara NU ini? Memang begini ya, kalau kita lihat dari sisi ke-NU-an, dua cawapres 01 dan 03 kan memiliki darah NU yang kuat. Misalnya Muhaimin Iskandar itu kan dzuriyah dari muassis NU. Mahfud MD, nah ini Gus Nadir itu kan guyon. MD di sini bukan Muhammadiyah ya. MD itu nama bapaknya ya. Itu beliau aktivis NU meskipun besar dalam tradisi HMI. Nah, pertanyaannya mengapa 49% warga yang teridentifikasi dengan NU itu lebih memilih 02 minimal sampai hari ini? Itu kan pertanyaan tuh. Sementara dibanding dengan Muhaimin Iskandar atau Mahfud MD, itu mungkin Pak Prabowo sama Mas Gibran tidak punya hubungan struktural atau tradisi NU yang secara terang-benderang kan? Itu kenapa? Nah, ini pertanyaan itu yang ingin saya jawab. Nah, pertama, memang responden yang merasa dekat dengan NU itu luas, bukan sekedar yang aktif di NU seperti Mas Husnil atau yang lain. Ini mereka yang merasa dekat dengan NU. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya, bagaimana kedekatan itu bisa terlihat? Pak Prabowo 2 kali pilpres itu menang di basis-basis NU yang relatif konservatif, di Madura, di Tapal Kuda. Jadi Pak Prabowo punya jejak yang panjang di daerah situ.
Sementara Pak Jokowi itu punya hubungan yang sangat kuat secara emosional dengan warga NU, terutama yang tinggal di daerah Mataraman, kemudian Arek, Santri, Jawa Tengah, Pantura maupun bagian selatan. Jadi kedekatan itu mungkin di atas atau beyond dari urusan ubudiyah atau Amaliyah dan kedekatan lain-lain. struktural terhadap NU. Karena emosionalnya sudah Dan ini jangan ya. lupa, Oke. selama 2 periode Pak Jokowi, patronage yang luar biasa besar digelontorkan ke NU. Jadi ada Ya. kedekatan emosional itu diikat dengan patronage juga. Gitu. Oke, Prof Burhan, pertanyaan saya sebenarnya gini, kalau data itu apakah berlaku juga kalau misalnya Pilpres terjadi 2 putaran? Ini kan masih belum tahu nih 1 atau 2 putaran. Nah, makanya tadi mungkin untuk 69% warga NU di DKI yang memilih Mas Anies itu di putaran kedua. Oke. Ketika memang lawannya Pak Ahok kan. Betul. Nah, sekarang kan ada 3 calon, 3 paslon, 3-3-nya Muslim semua. Nah, yang dibedakan mungkin ada soal kadar ke-NU-nya atau kedekatan emosionalnya dan seterusnya. Jadi memang tidak terlalu apple to apple kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta putaran kedua. Putaran pertama mungkin masih ada Mas AHY kan. Tapi poin saya adalah untuk putaran kedua nanti kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, Suara NU ini kemungkinan besar NU tetap akan terbelah. Tidak NU tetap ada akan yang terbelah. suara NU 100%. Tidak ada yang mutlak begitu ya? Makanya saya Karena sejarahnya begitu. Pengurus NU itu harus menjadi wadah buat semuanya. Karena bagaimanapun ya NU ini punya aspirasi politik yang beragam dan keberagaman itu harus disantuni oleh pengurus NU. Nah itu dia. Dan sekarang memang masing-masing tim pemenangan juga masih terus bergerak nih. Bergerak. Jadi datanya ditunggu nanti Mas Burhan ya. Baik, terima kasih banyak Mas Burhan. Mas Suli terima kasih banyak. Terima kasih juga Cali. Waktunya terima kasih di Apa Kabar Indonesia Terima Pagi. kasih. Makasih. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum. Prof Burhan dan Mas Husnil, terima kasih. Oke.